Dengan ini, kami menyatakan sanggup memberikan pelayanan terbaik di bidang kodifikasi dan penerbitan NATO Commerce and Government Entity. Pesatnya perkembangan teknologi dan semakin banyaknya jumlah dan ragam material yang dikelola Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia berdampak terhadap sistem logistik pertahanan. Logistik pertahanan adalah upaya menentukan segala kebijakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian melalui tahap pembinaan dan penggunaan personil, material fasilitas, dan jasa sesuai tuntutan operasional baik dalam jumlah, mutu, waktu, jenis, tempat, dan kondisi. Sistem kodifikasi adalah merupakan bagian integral dari manajemen logistik modern, khususnya bidang pertahanan yang bersifat global. Sistem inilah yang menyiapkan berbagai informasi karakteristik material yang akurat kepada setiap pengguna. Pengguna dalam hal ini bisa Kemhan, Mabes TNI, dan Mabes Angkatan. Sistem kodifikasi juga memfasilitasi interoperabilitas material serta menjadi masukan pimpinan untuk mendukung dalam proses pengadaan. Pemanfaatan kodifikasi material Sistem Nomor Sedia Nasional atau juga disebut NSN ini semakin penting dan strategis. Sistem NSN dapat menyajikan informasi lengkap untuk mendukung logistik pertahanan agar bisa digunakan secara internasional diatur dalam klausul kontrak pengadaan. Perkembangan kodifikasi material sistem NSN di Indonesia dimulai dengan usaha penyempurnaan pengelolaan material pertahanan. Pada tanggal 2 dan 3 Februari 1994, Ditjen Matfas Jasa Dephankam menyelenggarakan Lokakarya Nasional tentang Katalogisasi di Jakarta. Lokakarya bertujuan untuk menyeragamkan sistem kodifikasi antar departemen dan instansi sehingga memudahkan berkomunikasi dan bekerja sama di bidang pembinaan material. Melahirkan organisasi dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menhankam RI nomor Skep 11 M 12 Romawi 1998 pada tanggal 7 Desember 1998 menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Pusat Katalogisasi Dephankam dengan perkembangannya mengalami validasi menjadi Pusat Kodifikasi Baranan Kemhan melalui Peraturan Menteri Pertahanan RI nomor 58 tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Pertahanan. Seiring berjalannya waktu, pada tanggal 27 Mei 2004 pada sidang AC135 Main Group ke-85 NAMSA di Luxembourg, Puskot Dephan mendapatkan pengesahan Sponsored Country dengan ditandatanganinya Perjanjian Sponsorship Agreement Tier 1 pada tanggal 27 Mei 2004. Perjanjian tersebut masing-masing ditandatangani antara pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Kapuskot Dephan Laksamana Pertama TNI Sri Nugroho BG dan dari pihak NAMSA, The NATO Group of National Directors on Codifications AC135, Mr. Richard P. Mason sebagai Chairman AC135. Dan pada pertemuan Main Group AC135 ke-114 di Netherlands tanggal 22 November 2018, NCB Indonesia resmi menjadi Tier 2 dengan ditandatanganinya sertifikat Tier 2 oleh perwakilan delegasi NCB Indonesia Kolonel Laut KH Rafiq Ahmad K. Eskom dan Mayor Thierry van den Dries, Ketua AC135. Dengan wewenang mengembangkan sistem kodifikasi di Indonesia dan diakui secara internasional dengan menggunakan status sebagai berikut. Country Codes 45, Major Organization Entity YT, National Commercial and Government Entity Codes, yaitu 1 digit numerik yang diikuti 3 digit alfanumerik dan diakhiri dengan huruf Z. Puskot adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Kepala Pusat Kodifikasi yang juga disebut Kapuskot Baranan Kemhan. Puskot bertanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan dan administrasi kodifikasi material pertahanan.
Dalam melaksanakan tugasnya, Puskot juga menyelenggarakan penyusunan kebijakan teknis, pembinaan, pengelolaan, dan pengendalian kodifikasi material pertahanan, penyelenggaraan katalogisasi dalam negeri dan luar negeri, pengembangan sistem informasi kodifikasi, serta pembinaan kelompok jabatan fungsional kataloger. Dengan material produk dalam negeri diberikan nomor sediaan nasional atau NSN untuk material produk luar negeri yang digunakan dan sudah memiliki NSN dihimpun serta dikelola dalam database Puskot. Himpunan berupa NSN yang digunakan untuk kepentingan pembinaan material dalam manajemen logistik modern, khususnya bidang pertahanan yang mencakup segala kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penentuan kebutuhan, penelitian, pengembangan, pengadaan, distribusi, pemeliharaan, sampai dengan penghapusan material disimpan dalam database Puskot Baranan Kemhan. Kami, Pusat Kodifikasi Baranahan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, menyatakan akan memberikan pelayanan terbaik di bidang kodifikasi dan penerbitan NATO Commerce and Government Entity sesuai dengan yang telah diatur di dalam Permenhan nomor 04 tahun 2014 tentang pokok-pokok penyelenggaraan kodifikasi di lingkungan Kemhan dan TNI. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang pokok-pokok penyelenggaraan kodifikasi material sistem NSN di lingkungan Kemhan dan TNI, di mana dalam implementasinya mereferensikan juga dalam Peraturan Panglima TNI Nomor 23 Tahun 2016 tentang pokok-pokok penyelenggaraan kodifikasi material sistem nomor sediaan nasional di lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Kodifikasi material sistem NSN sendiri adalah suatu rangkaian proses melalui tahap-tahap kegiatan dari mulai penentuan nama baku material, klasifikasi material, identifikasi material, dan penetapan nomor NSN itu sendiri, sehingga bisa memperoleh suatu identitas yang unik dan bisa membentuk bahasa perbekalan material yang seragam dan tunggal atau single supply language. NSN terdiri dari 13 digit. 4 digit pertama merupakan kode grup dan kelas. 2 digit berikutnya adalah identitas negara dan 7 digit berikutnya adalah nomor identifikasi material, Item Identification Number atau IIN. Pusat Kodifikasi Baranan Kemhan juga berfungsi sebagai instansi pembina jabatan fungsional kataloger. Kataloger adalah aparatur pemerintah yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh penjabat yang berwenang untuk melakukan tugas kegiatan kodifikasi material pertahanan. Di dalam penyelenggaraan kodifikasi material itu, ada 5 hal yang menjadi asas kami, yaitu pertama, manfaat di mana kodifikasi material diselenggarakan guna mendukung fungsi-fungsi pembinaan material sepanjang daur hidupnya, sehingga tercapai pembinaan material yang berdaya guna dan berhasil guna. Kedua, terpadu, yaitu kodifikasi material diselenggarakan secara terpadu dalam tataran wewenang dan tanggung jawab penyelenggara dan para pelaksana kodifikasi material. Ketiga, handal, yaitu hasil kodifikasi material berupa katalog material yang dapat dipertanggungjawabkan dengan rumusan yang jelas dan benar, mudah dimengerti, dan dapat digunakan secara tepat guna. Keempat, berlanjut, yaitu kodifikasi material sistem NSN harus menjamin kelancaran dan kemampuan untuk kegiatan pembinaan material secara berlanjut dan berkesinambungan, sehingga dapat mendukung satuan operasional secara optimal. Dan yang terakhir, kelima, ketepatan, yaitu kodifikasi material harus dapat menjamin ketepatan data dan informasi material untuk perencanaan kebutuhan pengadaan maupun operasional material. Perlu diingat bahwa pengelolaan material yang semakin kompleks tentunya membutuhkan suatu sistem manajemen logistik modern yang didukung data material yang lengkap dan akurat, serta terintegrasi dengan sistem interoperability data kodifikasi. Guna mewujudkan hal tersebut, maka pemanfaatan kodifikasi material
dengan sistem nomor sediaan nasional atau NSN untuk kelengkapan manajemen logistik semakin dibutuhkan dalam pertahanan negara. Kodifikasi sistem NSN adalah suatu sistem manajemen perbekalan dengan cara memberikan kode yang unik dan spesifik, yang bersifat seragam dan universal, sehingga dapat dikomunikasikan kepada seluruh pengguna katalog, baik dalam negeri maupun di luar negeri.